Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Yellow. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Aran Manai 4. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Tamanah Bhatia, Sundar, dan Rasikana. Film ini berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di sebuah desa kecil, di mana korbannya adalah sepasang suami istri. Selain itu, pembunuh juga mengincar 3 korban lainnya dengan tanda lahir di bagian tubuh mereka. Apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Dan bagaimanakah cara menghentikannya? Penasaran? Nah Galapers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Yellow. Oke Galapers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pendeta bersama putrinya menyeberang menggunakan sampan untuk menghadiri sebuah festival. Tanpa disengaja, tangan putrinya terluka karena batu karang. Darah mengalir masuk ke dalam lautan. Sementara pendeta itu, dia terus mengayuh sampannya menggunakan galah panjang. Pendeta secara tidak sengaja memecahkan botol yang terbenam di dasar laut. Ketika botol itu pecah, keluarlah sosok hantu yang dinamakan Bak. Hantu Bak kemudian mencium bau darah dan dia membunuh putri pendeta itu. Setelahnya, Bak mengubah wujudnya menjadi putri pendeta. Menyadari jika putrinya telah tewas, pendeta kemudian menyiram wajah hantu itu menggunakan air suci. Dia juga membaca mantra dan memasukkan kembali roh hantu ke dalam sebuah botol. Hantu itu berteriak meminta agar dibebaskan. Pendeta kemudian berkata, "Kau telah membunuh putriku, dan jika aku pulang tanpa membawanya, maka istriku akan membunuhku. Sebagai hukuman karena kau telah membunuh putriku, aku akan mengurung rohmu dalam botol ini. Dan selama itu, kau harus menyamar menjadi putriku." Pendeta itu kemudian membawa pulang hantu Bak. Saravana, Mas, kalian mau. Seorang pengacara bernama Saravanan sulit mendapatkan klien. Dia dibantu oleh bibinya yang bernama Kopai untuk mencarikan klien yang mau menggunakan jasanya. Bibi Saravanan akhirnya mendapatkan klien, yaitu sepasang kekasih yang ingin kawin lari. Cinta mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Kebetulan, ayah perempuan ini adalah preman yang paling kejam di kota itu. Saravanan tidak mau menerima kasus tersebut karena dia tidak mau berurusan dengan gangster. Bibinya terus merayu. Meskipun dirayu, Saravanan tetap saja menolak. Dia tidak tertarik dengan kasus itu. Seketika, segerombolan preman berdatangan. Mereka ingin menghajar pemuda yang membawa kabur anak bos preman tersebut. Ketika perkelahian terjadi, bos preman memanggil nama putrinya, yaitu Selvi. Nah, setelah mendengar nama itu, Saravanan langsung tertarik untuk mengambil kasusnya. Dan dia siap membela Selvi dari serangan para preman. Saravanan sendiri sangat tangguh dalam perkara bela diri. Dia berhasil mengalahkan semua preman tersebut. Karena tidak mampu melawan Saravanan, ayah Selvi membawa mundur anak buahnya. Selvi berterima kasih kepada Saravanan dan dia penasaran kenapa Saravanan begitu bersemangat untuk membela dirinya ketika Saravanan mendengar nama Selvi. Nah, di saat itulah Bibi Kopai mulai bercerita tentang perempuan yang bernama Selvi. Selvi hidup di sebuah desa kecil yang tenang. Dia menikah dengan Jimmy dan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Shakti dan Saravanan. Keluarga Selvi sangat bahagia. Jimmy sehari-hari bekerja di bidang properti. Dia merenovasi rumah kemudian menjualnya. Suatu pagi, Jimmy sedang jogging. Dia bertemu dengan beberapa warga di jalan. Salah satunya adalah Raffi, anak kepala desa. Raffi punya hobi membuat video tentang keindahan alam. Dia bahkan sempat merekam Jimmy yang sedang jogging. Ketika tiba di tempat sepi dan sendirian, Jimmy diserang oleh hantu Bak. Setelah membunuh korbannya, hantu itu menyamar menjadi Jimmy. Dia pulang ke rumah Selvi untuk mencari anak-anaknya. Ketika masuk ke halaman,
anjing menggonggong menyadari kehadiran sosok hantu tersebut. Jimmy dengan mudah membunuh anjing itu. Tidak lama kemudian, dia masuk ke dalam rumah dan menemukan Selby di dapur. Wanita itu sedang menyiapkan sarapan pagi. Jimmy kemudian bertanya di mana anak-anaknya. Selby tidak mau menjawab. Dia meminta agar Jimmy menciumnya terlebih dahulu. Kemudian Selby akan menjawabnya. Jimmy tidak tertarik untuk berciuman. Tatapannya menakutkan dan dia kemudian mendekat ke arah Selby. Warga desa datang ke rumah Selby. Mereka membawa kabar bahwa Jimmy ditemukan tewas di jalan ketika sedang jogging. Selby tampak gelisah. Dia segera mengikuti warga untuk melihat suaminya. Dan di saat itulah Raffi berdiri di sudut gerbang rumah Selby. Dia memegang kamera kesayangannya. Raffi penasaran. Dia tidak menyusul warga, tetapi masuk ke dalam rumah. Di sana Raffi melihat putri Selby yang bernama Sakti tergeletak di pinggir sumur. Kepalanya berdarah. Raffi mendekat untuk memeriksa, tetapi dia justru menemukan mayat Selby di dalam sumur itu. Raffi semakin bingung dan takut. Bagaimana bisa mayat Selby ada di sana? Sedangkan Selby baru saja berangkat bersama warga untuk mencari suaminya. Polisi mendatangi kediaman Sarapanan. Dia membawa kabar tentang kematian Selby. Ternyata Selby adalah adik Sarapanan. Setelah mendengar berita kematian adiknya, Sarapanan seakan tidak percaya. Dia hampir saja memukul polisi itu. Tetapi bibinya berusaha menenangkan Sarapanan. Mereka kemudian bergegas ke kampung halaman di mana Selby tinggal. Setibanya di sana, Sarapanan bertemu dengan kepala desa. Menurut keterangan dari Pak Kades, mereka sudah menguburkan jenazah Selby dan suaminya karena mereka tidak tahu bagaimana harus mencari Sarapanan. Selby dan Jimmy tinggal di desa itu setelah mereka kawin lari. Warga desa tidak tahu sanak saudaranya. Sementara, 2 orang anak Selby sedang diungsikan ke rumah seorang dokter yang bernama Maya. Maya punya rumah tua yang sangat besar. Rumah itu menyerupai istana. Di tempat tersebut, Maya tinggal bersama kakeknya dan seorang pembantu pria. Ketika Selby meninggal, Maya memutuskan untuk merawat kedua anaknya. Dia merawat Sakti di rumahnya karena menurut Maya fasilitas rumah sakit di desa itu tidak lengkap. Sampai saat ini kondisi Sakti masih dalam keadaan kritis dan gadis kecil itu tidak sadarkan diri. Sarapanan terharu setelah mengetahui jika Selby memberikan nama kepada putranya sendiri, yaitu nama yang sama persis dengan nama Sarapanan. Itu artinya Selby masih mengingat dan menghargai abangnya, Sarapanan. Berdasarkan keterangan dari kepala desa, Selby meninggal dunia karena gantung diri setelah dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya tewas akibat serangan jantung. Sarapanan tidak percaya jika adiknya bunuh diri. Sebelum menikah dengan Jimmy, Selby pernah dijodohkan dengan pria lain oleh ayahnya. Selby tidak mau karena dia hanya mencintai Jimmy. Karena dipaksa menikah, Selby kemudian memilih gantung diri. Beruntung, Sarapanan segera menyelamatkan adiknya itu. Dia meminta Selby agar kawin lari dengan Jimmy, tetapi Selby harus janji satu hal, yaitu jangan pernah lagi mencoba untuk bundir. Selby siap memenuhi janjinya. Sarapanan kemudian membantu Selby kawin lari bersama Jimmy, dan setelahnya mereka tinggal di desa tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya. Setelah Selby kawin lari, ayahnya kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Jimmy punya 2 orang rekan kerja di bidang properti. Mereka adalah tukang kayu yang bernama Mestiri dan Ganesha. Jimmy menjalankan proyek besar yaitu merenovasi istana milik Dr. Maya dan setelah itu menjualnya dengan harga tinggi. Untuk merenovasi istana tersebut, mereka butuh biaya. Mestiri dan Ganesha kemudian meminjam sejumlah uang dari rentenir. Ketika Jimmy meninggal, mereka berdua kelabakan karena proyeknya terancam gagal dan mereka tidak mampu melunasi hutang tersebut. Debt collector mulai berdatangan dan mengancam akan membunuh keduanya jika gagal membayar hutang. Karena itulah, Mesti dan Ganesha mulai merencanakan strategi untuk memikat hati Maya. Jika salah satu dari mereka bisa menikahi wanita itu, maka mereka bisa menjual istananya dan uang tersebut bisa digunakan untuk membayar hutang. Nah, setelah tewasnya Jimmy, mereka tinggal di rumah mewah tersebut dan mulai melakukan renovasi sambil mengejar target untuk memikat hati Maya. Si kecil Sarapanan malam itu diganggu oleh hantu. Dia sedang bermain ponsel dan tiba-tiba ponselnya menangkap bayangan hantu tersebut. Sarapanan kecil kemudian memberitahu bibinya. Bibi Kopai tidak percaya. Dia mencoba memukul hantu yang ditunjuk oleh Sarapanan. Pada akhirnya Bibi Kopai percaya jika di sana memang ada hantu. Sementara Sarapanan, dia berlari ketakutan keluar dari kamar. Sarapanan secara tidak sengaja menyenggol Mesti dan Ganesha yang sedang sibuk menulis surat cinta untuk Maya.
Setelah selesai menulis surat cinta, Mesty ingin memberikan surat itu kepada Maya, tetapi hantu kemudian menggerakkan tangga dan membuat Mesty tidak bisa bergerak ke arah Maya. Setelah gagal mengirim surat kepada Maya, Mesty semakin nekat. Kali ini dia ingin mencium Maya dan berharap jika Maya merasakan ciumannya, maka wanita itu akan jatuh cinta kepada Mesty. Mesty kemudian menunggu Maya. Wanita itu bergerak dari lorong tepat di hadapan Mesty. Sementara Mesty, dia bersembunyi di balik tiang bangunan. Mendadak Maya yang bergerak maju kemudian berubah pikiran. Dari arah yang sama, kakek Maya datang dan melintas. Mesty kemudian mencium Maya dengan mata terpejam. Tetapi sayang, orang yang dia cium justru kakeknya Maya. Anak kepala desa yang bernama Raffi datang menemui Saravanan. Dia bilang ke Saravanan bahwa ada yang aneh dengan kematian adiknya Selvi. Hari itu Raffi sedang jalan-jalan. Dia memvideokan keindahan alam di pagi hari. Raffi melihat Selvi dan warga desa keluar dari gerbang rumah. Raffi kemudian masuk ke dalam rumah itu dan dia menemukan mayat tewas di dalam sumur. Raffi tentu saja merasa heran karena Maya baru saja keluar dari rumahnya. Dia sebenarnya ingin menyampaikan ini kepada warga dan juga polisi. Tetapi Raffi takut dicurigai sebagai pembunuh karena ceritanya itu tidak masuk akal. Saravanan kemudian lapor polisi. Dia yakin adiknya itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Tetapi laporan Saravanan ditolak oleh inspektur polisi. Karena inspektur mengatakan bahwa Selvi meninggal dunia akibat bunuh diri setelah mengetahui kematian suaminya. Karena kecewa dengan polisi, Saravanan kemudian memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus tersebut. Dia meminta keterangan dari Raffi. Raffi mengatakan bahwa sebelum meninggal, dia sempat memvideokan Jimmy yang sedang jogging. Raffi kemudian menunjukkan rekaman video tersebut kepada Saravanan. Setelah diperhatikan secara teliti, Saravanan kemudian menemukan satu sosok yang mengintip Jimmy sedang jogging. Dan dari penampilannya, sosok itu adalah seorang petapa atau yang biasa disebut Sami. Saravanan curiga, jangan-jangan Sami adalah pembunuh Jimmy. Ketika Saravanan dan Raffi membicarakan Sami, ternyata Sami sedang bergerak menuju ke kediaman Dr. Maya. Dia melewati area rumah bagian depan dan di saat bersamaan, si kecil Saravanan sedang bermain bola kasti. Dia melemparnya ke dinding berulang kali. Seketika, bola itu hilang ditelan dinding. Ketika Sami sedang melintas di area rumah tersebut, dia memegang tasbih. Sami mendadak diserang oleh kekuatan dahsyat yang tidak terlihat. Tasbihnya berputar-putar sehingga terlepas dan hancur berderai. Maya muncul di dalam ruangan dan dia segera membawa Saravanan kecil keluar dari kamar itu. Saravanan tidak mengatakan apapun kepada Maya. Dia takut wanita itu tidak percaya kepadanya. Nah, ketika mereka keluar dari kamar, mendadak lampu menjadi rusak. Satu persatu lampu itu mati. Dan dari kejauhan, Maya melihat sosok berdiri di dalam kamar tempat dirawatnya Sakti. Maya segera masuk ke dalam kamar Sakti, tetapi di sana tidak ada orang. Sementara Sami yang ada di luar rumah mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dan di saat itulah pintu dan juga jendela tertutup dengan sendirinya. Sami kemudian berubah pikiran. Dia segera keluar dari rumah tersebut dan setelahnya ruangan Sakti kembali terbuka. Di waktu bersamaan tetapi di tempat yang berbeda, Saravanan dan Raffi baru saja pulang dari kantor polisi. Mereka melintasi area hutan dan tiba-tiba ada sosok yang menyerang mobil mereka. Raffi kemudian membanting mobilnya ke arah samping. Dari kejauhan Saravanan melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di dalam hutan. Saravanan keluar dari mobil dan meninggalkan Raffi sendirian. Dia memeriksa tempat di mana munculnya sosok tersebut. Mendadak kayu terjatuh dari atas dan hampir saja menimpa Saravanan. Sementara Raffi, dia ketakutan dan memilih tinggal di dalam mobilnya. Seketika, sosok hantu Selvi muncul di kursi belakang. Raffi ketakutan. Dia keluar dari mobil dan segera kabur dari tempat itu. Saravanan kembali ke dalam mobil, tetapi dia tidak menemukan Raffi. Saravanan hanya menemukan kamera Raffi yang tergeletak di atas tanah. Ketika diperiksa, ternyata rekaman videonya memperlihatkan Sami yang sedang melintas di tempat itu. Keesokan harinya, Maya tampak gelisah. Dia akan dijodohkan kakeknya dengan seorang pria. Maya tidak mau, karena Maya tidak mencintai pria itu. Untuk menghindari pria tersebut, Maya kemudian bersiap pergi ke kuil. Nah, ketika mendengar jika Maya akan dijodohkan, Mesty ingin menjadi pahlawan bagi Maya. Dia harus memukul pria yang datang melamar Maya. Dengan demikian, Maya akan terharu kemudian jatuh cinta kepada Mesty.
Tidak lama berselang, datanglah seorang pria bernama Ratnam. Mesti secepatnya memukul Ratnam tanpa ampun. Ketika Mesti bersemangat memukul Ratnam, di saat itulah Maya berteriak dari kejauhan, "Hei, hentikan itu, kenapa kau memukul pasienku?" Seketika, Mesti sadar jika pria itu bukanlah pria yang dijodohkan dengan Maya. Setelah sadar jika dirinya keliru, Mesti meminta maaf, tetapi permintaan maaf itu tidak cukup bagi si Ratnam. Pria itu kemudian membalas Mesti dengan memberikan pukulan yang lebih kencang lagi. Maya pergi ke kuil dan dia meminta bantuan Saravanan untuk mengantarnya ke sana. Setibanya di kuil, mereka melihat ada 2 patung besar yang diletakkan di sana. Di tempat itu akan segera diadakan festival pemujaan dewa. Sebelum festival dilakukan, para pendeta berbondong-bondong datang ke kuil itu. Pendeta yang berkepala pelontos juga datang di tempat tersebut. Tetapi, mendadak matanya menangkap sesuatu di atas kuil. Pendeta berkepala pelontos ini tampak begitu ketakutan dan dia segera pulang ke rumahnya. Sementara Saravanan setelah mengantar Maya, Saravanan pulang sendirian. Dia melintasi jalanan dan tiba-tiba melihat seekor anjing sedang membawa sepatu. Saravanan sadar jika sepatu itu adalah sepatu Raffi. Dia kemudian memeriksa sekeliling. Dan di atas pohon, Saravanan melihat burung-burung berterbangan. Dia curiga jangan-jangan ada sesuatu di sana. Saravanan segera memeriksa dan ternyata benar. Di tempat itu ditemukan mayat Raffi. Kepala desa tampak begitu terpukul setelah kehilangan putranya. Dia meratapi kematian Raffi dengan berkata, "Besok kau akan ulang tahun dan sekarang kau pergi selamanya meninggalkan kami semua." Tangisan pilu Pak Kepala Desa membuat Saravanan semakin geram dengan pembunuh. Tidak lama kemudian, polisi juga berdatangan di tempat itu. Saravanan menunjukkan rekaman video dari kamera Raffi. Dia yakin jika Sami terlibat dalam pembunuhan ini. Nah, ketika mereka sedang menuduh Sami sebagai pelakunya, mendadak pria itu muncul di dalam hutan. Mereka segera mengejarnya. Pengejaran itu membawa polisi dan juga Saravanan ke sebuah hutan dan di sana terdapat bekas reruntuhan kuil. Ketika masuk ke dalam, mereka menemukan sisa-sisa ritual. Di sana ada beberapa foto dan diantaranya adalah foto korban dan juga foto keponakan Saravanan yaitu Sakti. Setelah melihat barang-barang itu, mereka semakin yakin jika Sami adalah pembunuh Raffi. Nah, ketika mereka keluar dari kuil, ternyata Sami berdiri di atas pohon yang tinggi. Dia bersembunyi di sana dan di tangannya terdapat foto inspektur polisi. Seperti biasa, si kecil Saravanan selalu diganggu oleh hantu. Dia ketakutan, kemudian berlari dan menabrak pamannya. Saravanan juga menyenggol album yang membuat album itu terjatuh. Saravanan besar kemudian mengambil album tersebut. Dia meletakkan kembali ke posisi semula. Tetapi sebelum itu dia menyempatkan dirinya untuk membuka beberapa bagian dari foto tersebut. Di sana ada beberapa foto nostalgia keluarga Selvi dan Jimmy. Ada satu foto yang mencuri perhatian Saravanan, yaitu foto ulang tahun Sakti. Ternyata besok adalah hari ulang tahun Sakti. Seketika, Saravanan teringat akan ucapan Pak Kepala Desa. Ketika meratapi kematian putranya, Kepala Desa mengatakan bahwa anaknya itu akan berulang tahun dalam waktu dekat dan bertepatan juga dengan hari perayaan festival. Saravanan semakin curiga, jangan-jangan kematian Raffi ada kaitannya dengan Sakti. Karena foto Raffi dan juga Sakti ada di kuil tersebut. Saravanan juga teringat akan tubuh korban Raffi. Dia memiliki tanda lahir. Saravanan juga ingat jika inspektur polisi punya tanda lahir. Begitu juga dengan keponakannya Sakti. Saravanan kemudian memeriksa tanggal kelahiran inspektur polisi. Dia menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata tanggal dan bulan kelahiran antara Sakti, Raffi, dan juga inspektur polisi memiliki tanggal yang sama. Hanya berbeda 1 dekade saja. Inspektur polisi berumur 30 tahun, Raffi berumur 20 tahun, dan Sakti berumur 10 tahun. Sekarang Saravanan yakin jika mereka bertiga adalah target dari pembunuhan. Saravanan sadar jika pembunuh mengincar nyawa Sakti dan juga inspektur polisi. Dia kemudian meminta dokter Maya agar memindahkan Sakti dari kamarnya.
Mereka harus menyembunyikan si kecil Sakti. Sementara itu, Sarapanan berusaha menghubungi inspektur polisi. Tetapi, saat itu mereka sibuk mempersiapkan festival, sehingga dia tidak bisa mengangkat telepon. Sarapanan sebenarnya ingin memberitahu polisi bahwa nyawanya dalam bahaya. Karena tidak bisa dihubungi, Sarapanan kemudian bergegas ke kantor polisi. Sementara itu, Maya didatangi oleh pendeta berkepala pelontos. Pendeta ini mengatakan bahwa nyawa Sakti dalam bahaya. Pendeta datang ke tempat itu untuk memberikan jimat pelindung kepada Sakti. Maya kemudian mengizinkan pendetanya masuk ke dalam rumah. Ketika pendeta bergerak untuk memeriksa Sakti, dia diserang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pendeta ini berhasil meredam semua serangan tersebut tanpa sepengetahuan Maya. Setibanya di kamar Sakti, pendeta kemudian ingin memulai ritualnya, tetapi dia diserang oleh sesuatu. Pendeta kemudian terseret dari kamar itu dan dia terpental dari rumah tersebut. Setelah terpental keluar, pendeta berkepala pelontos memilih meninggalkan istana tersebut. Sementara itu, di kantor polisi, inspektur polisi sedang bersama dengan anak buahnya. Mereka melihat Sami di dalam hutan. Inspektur polisi segera melepaskan tembakan, tetapi Sami berhasil menghindar. Setelah itu, mereka masuk ke dalam hutan untuk mengejar. Tidak lama kemudian, Sarapanan datang ke kantor polisi, tetapi dia tidak menemukan inspektur di sana. Sarapanan kemudian mendengar bunyi tembakan senjata di dalam hutan. Dia segera menyusul. Setibanya di sana, melihat Sami menyerang inspektur polisi. Dia kemudian menyerang Sami. Di dalam hutan, Sarapanan melihat inspektur polisi sedang berkelahi dengan Sami. Inspektur sebenarnya ingin menangkap Sami, tetapi Sami berusaha memberontak. Melihat tindakan tersebut, Sarapanan segera membantu inspektur polisi. Di saat itulah, Sami mengatakan bahwa Sarapanan keliru. Aku tidak membunuh inspektur polisi. Aku justru ingin menyelamatkannya. Coba kau lihat di sana. Setelah Sami berkata demikian, Sarapanan kemudian melihat ke arah polisi. Dan ternyata tubuh inspektur polisi melayang di udara. Inspektur polisi tewas terbunuh. Ketika inspektur polisi tewas, di saat itulah Sakti justru terbangun dari komanya. Seketika terlihat tangan melambai memanggil adik Sakti, yaitu Sarapanan. Keesokan harinya polisi menemukan jika pendeta berkepala pelontos dan juga istrinya tewas terbunuh di rumah mereka. Polisi tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Sementara itu, Sarapanan dan Dokter Maya semakin dekat hubungannya setelah Sarapanan mengantarkan dokter ke kuil. Sami akhirnya tertangkap. Dia mulai menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Sami adalah keturunan pertapa yang bertugas membasmi roh jahat yang bernama Hantu Bab. Hantu ini merupakan roh yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat maupun di air. Kembali ke adegan di awal film, yaitu ketika pendeta berkepala pelontos yang menggantikan putrinya dengan arwah hantu Bab. Penyamaran hantu Bab itu diketahui oleh warga. Warga kemudian mengusir pendeta dan juga istrinya bersama putri mereka dari kampung tersebut. Pendeta malang itu kemudian tinggal di kampung Selpi dan dia meletakkan botol berisi arwah hantu Bab di atas atap kuil. Pada suatu hari, hantu Bab mengetahui letak di mana pendeta itu menyimpan benda tersebut. Dia mencoba ke kuil, tetapi kuil itu disegel oleh pendeta yang membuat hantu Bab tidak bisa masuk ke dalam. Hantu Bab kemudian tahu jika kuil itu adalah tempat penyimpanan rohnya. Dia meminta seorang pemuda untuk mengambil benda tersebut. Setelahnya, hantu itu kemudian memecahkan botol arwah dan sekarang dia bebas. Itu sebabnya ketika pendeta datang ke kuil, dia terlihat ketakutan karena botol penyimpanan arwah sudah menghilang. Pendeta segera kembali ke rumahnya untuk membawa istrinya kabur dari desa itu. Namun si pendeta terlebih dahulu dihabisi oleh hantu Bab. Meskipun rohnya berhasil keluar, tetapi kondisi hantu Bab ini masih lemah. Dia perlu membunuh 3 orang dengan 3 tanda lahir. Dan orang tersebut harus memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama, yaitu tepat pada hari festival. Dan mereka bertiga ini harus berasal dari 3 generasi yang berbeda. Orang pertama, yaitu inspektur polisi berumur 30 tahun. Kemudian orang kedua yaitu Raffi berumur 20 tahun. Dan orang terakhir adalah Sakti yang berumur 10 tahun. Mereka bertiga menjadi sasaran yang harus dibunuh oleh hantu Bab supaya hantu itu bisa kembali memperoleh kekuatannya dan menjadi sempurna. Sebenarnya, orang pertama yang ingin dibunuh oleh hantu Bab adalah si kecil Sakti. Dia membunuh Jimmy supaya bisa menyamar menggunakan tubuhnya. Hari itu, setelah membunuh Jimmy,
hantu Bak kembali ke rumah Selfie. Dia bertemu dengan istrinya dan ketika melewati halaman rumah, anjing menggonggong hantu itu. Dia kemudian membunuh anjing tersebut. Setelahnya, hantu Bak bergerak menuju ke dapur dan bertemu dengan Selfie. Dia bertanya, "Di mana anak-anak?" Selfie mengira jika hantu ini adalah suaminya Jimmy. Dia kemudian bermanja mesra dengan mengatakan, "Cium aku dulu." Nah, ketika hantu Bak bergerak untuk mencium Selfie, bayangan yang muncul pada cermin adalah bayangan monster. Selfie seketika terkejut. Dia sadar bahwa orang yang ada di hadapannya ini bukanlah Jimmy suaminya. Selfie kemudian menoleh ke arah jendela. Dia melihat anjing tewas terbunuh. Kejadian itu semakin meyakinkan Selfie bahwa Jimmy bukanlah suaminya. Selfie kemudian mengelabui Jimmy dengan mengatakan bahwa anak-anaknya sedang bermain di sumur. Jimmy kemudian keluar rumah. Dia menuju ke sumur tetapi tidak menemukan Sakti. Sementara itu, Selfie segera naik ke atas loteng karena di sanalah anak-anaknya berada. Selfie bilang ke anak-anaknya bahwa mereka saat ini sedang bermain peta umpet dan ayahnya tidak boleh menemukan mereka. Kita harus memenangkan permainan ini dengan syarat ayah tidak boleh menemukan kalian. Ucapan Selfie membuat anak-anaknya begitu bersemangat. Mereka ingin memenangkan pertandingan itu dan mengalahkan ayahnya. Selfie dan anak-anaknya bersembunyi dan diam tidak mengeluarkan suara. Ketika Jimmy tidak menemukan anak-anaknya di sumur, dia kembali masuk ke dalam rumah dan naik ke loteng. Di saat itulah, Selfie mengelabui Jimmy dengan melempar kalungnya melalui jendela. Kalung itu terjatuh dan menimbulkan suara di lantai bawah. Jimmy segera turun ke bawah dan di saat bersamaan Selfie menutup pintu sehingga Jimmy tidak bisa naik ke lantai atas. Jimmy terus menggedor-gedor. Sementara Selfie, dia segera membawa anak-anaknya turun dari balkon atas. Selfie berhasil menurunkan Sakti dan Seravanan ke lantai bawah. Dia bersiap untuk melompat. Tetapi Jimmy yang berhasil mendobrak pintu kemudian segera menangkap tangan Selfie. Dia kembali bertanya di mana anak-anak. Tetapi Selfie tidak mau menjawab. Jimmy kemudian mematahkan jari Selfie satu persatu. Dan ketika Jimmy bersiap untuk mematahkan jari yang ketiga, Selfie memukulnya menggunakan pot bunga yang ada di tempat itu. Dan Selfie jatuh ke bawah. Selfie segera membawa anak-anaknya kabur menggunakan mobil. Tetapi kuncinya ternyata tertinggal di lantai bawah. Selfie harus mengambil kembali kunci itu. Sebelum keluar dari mobil, dia berpesan kepada kedua anaknya, "Apapun yang terjadi, jangan sampai kalian ketahuan oleh ayah. Kita harus memenangkan permainan ini." Kedua anaknya semakin bersemangat untuk bermain peta umpet. Selfie kemudian keluar dari mobil dan mencoba masuk ke dalam rumah. Tetapi ternyata di sana Jimmy sudah menghadangnya. Selfie mengambil sebatang besi. Dia berniat menikam Jimmy, tetapi Selfie sadar jika Jimmy adalah tubuh suaminya. Dia tidak tega melakukan itu. Selfie mencoba kabur tetapi suaminya itu menjambak rambutnya. Adegan itu dilakukan di bawah jemuran. Anak-anaknya tidak bisa melihat Jimmy menjambak rambut Selfie karena posisinya mereka tertutup oleh kain yang sedang dijemur. Ketika kepalanya dilihat oleh anak-anaknya, Selfie berpura-pura tersenyum seolah-olah dia sedang bermain dengan Jimmy. Nah, karena Selfie tidak mau memberitahu di mana anak-anaknya, Jimmy kemudian menggantung Selfie di sumur. Jimmy bersiap mencari Sakti, tetapi seketika warga datang ke rumah itu. Mereka membawa kabar bahwa Jimmy meninggal akibat serangan jantung. Hantu Bak segera mengubah wujudnya menjadi Selfie. Dia pura-pura sedih, kemudian mengikuti warga mencari mayat suaminya. Di saat itulah anak Pak Kades yaitu Raffi melihat Selfie keluar dari rumah bersama warga. Ketika Selfie meninggalkan rumah, Sakti keluar dari mobil untuk mencari ibunya. Dia melihat ke arah sumur yang talinya masih bergerak. Sakti kemudian menemukan ibunya tewas tergantung di sana. Dia begitu ketakutan sehingga terpeleset kemudian kepalanya membentur batu yang ada di sumur. Sakti kemudian jatuh pingsan. Sedangkan Raffi, dia masuk ke dalam halaman rumah dan dari kejauhan melihat ke arah sumur. Raffi kemudian menemukan mayat Selfie dan juga Sakti yang tergeletak di sana. Bahkan setelah membunuh kedua orang tuanya, hantu Bak ternyata tidak bisa menyentuh Sakti karena arwah Selfie gentayangan dan dia melindungi anak-anaknya. Sami mengetahui kekuatan arwah Selfie ketika dia datang ke rumah itu. Di saat itu, tasbih yang dipegang oleh Sami terputus karena roh Selfie. Selfie mengira jika Sami ingin menyakiti putrinya. Sementara itu, hantu Bak yang tidak bisa membunuh Sakti, dia terpaksa membunuh Raffi terlebih dahulu. Karena Raffi juga punya tanggal lahir yang sama dengan Sakti, kemudian selisih umurnya 10 tahun dan Raffi juga punya tanda lahir.
3 hal itulah yang menjadi syarat utama untuk memulihkan kembali kekuatan dari hantu Buck. Nah, ketika Raffi dibunuh, hantu itu mengubah wujudnya menjadi Selfie. Dia menarik perhatian Sarapanan dengan menampakkan dirinya di dalam hutan. Sarapanan kemudian masuk ke dalam hutan dan mencari sosok tersebut. Di saat itulah, hantu Buck dalam wujud Selfie menyerang Raffi di mobilnya. Setelah menghabisi anak kepala desa, hantu Buck mencoba kembali untuk membunuh Sakti. Sebelum itu, dia terlebih dahulu membunuh pendeta dan juga istrinya. Hantu Buck kemudian menyamar menjadi pendeta berkepala pelontos. Dia pura-pura menawarkan bantuan kepada Dokter Maya. Dia bilang nyawa Sakti dalam bahaya dan pendeta itu harus memberikan jimat perlindungan kepada Sakti. Ketika pendeta itu masuk ke dalam rumah, Selfie berulang kali menyerangnya. Hantu yang menyamar menjadi pendeta ini bisa menghindar. Puncaknya adalah ketika dia masuk ke dalam kamar Sakti. Di saat itulah Selfie mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pendeta tersebut. Dia kemudian menyeretnya dari kamar itu dan melemparnya keluar rumah. Hantu Buck gagal membunuh Sakti. Dia kemudian berinisiatif untuk menyerang inspektur polisi. Hantu itu melempar tubuh inspektur polisi ke udara dan membantingnya di atas tanah, yang membuat inspektur polisi tewas terkena benda tajam. Menurut keterangan dari Sami, kekuatan hantu Buck saat ini semakin kuat karena dia sudah membunuh 2 korbannya. Jika hantu Buck berhasil membunuh Sakti tepat di hari festival, maka kekuatannya akan menjadi sempurna dan dia tidak akan bisa dihentikan lagi. Nah, setelah mendengar keterangan dari Sami tersebut, kepala polisi masih saja tetap tidak percaya. Dia tidak mau mengambil resiko dengan membebaskan Sami. Dia takut akan ada pembunuhan lagi dan bisa saja itu dilakukan oleh Sami. Karena itulah, polisi kemudian memutuskan untuk menahan Sami di dalam penjara. Ketika kepala polisi pergi, Sami meminta kepada seorang polisi supaya dirinya dibebaskan dari penjara. Dengan demikian, dia bisa menolong Sakti. Tetapi asisten polisi tidak mau. Di saat bersamaan, hantu Buck menyerang mereka di kantor polisi. Seketika, asap muncul di tempat itu dan kursi mulai berterbangan menyerang polisi. Satu persatu polisi berjatuhan diserang oleh hantu Buck yang tidak kelihatan. Melihat situasi yang semakin darurat seperti itu, asisten polisi kemudian memutuskan untuk membebaskan Sami. Sami melawan kekuatan Buck. Dia berhasil memukul mundur Buck hingga keluar kantor polisi. Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sakti. Sarapanan teringat akan masa lalunya. Selfie dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pria, tetapi Selfie tidak mau menikah dengan pria itu karena dia punya pacar bernama Jimmy. Orang tua Selfie kemudian memaksa Selfie untuk menikah. Karena itulah Selfie memutuskan untuk gantung diri. Tindakan itu dihentikan oleh abangnya Sarapanan. Sarapanan siap membantu Selfie untuk kawin lari dengan Jimmy, tetapi Selfie harus berjanji bahwa dia tidak akan pernah bunuh diri lagi. Selfie akhirnya kabur ke desa dan menikah dengan Jimmy. Kepergian Selfie membuat ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Karena itulah Sarapanan merasa bersalah karena telah membiarkan Selfie kawin lari. Ketika Selfie pulang saat pemakaman ayahnya, Bibi Kopai melarang Selfie untuk bertemu dengan ayahnya karena Selfie dianggap sebagai pembunuh sang ayah. Sejak saat itu, hubungan antara Selfie dan Sarapanan serta bibinya menjadi renggang. Saat ini, Sarapanan dan juga bibinya menyesal karena telah memperlakukan Selfie seperti itu. Jika saja Selfie tidak kawin lari, mungkin wanita itu tidak akan tewas terbunuh. Sarapanan kemudian mengatakan bahwa Selfie adalah seorang ibu yang sangat baik. Terbukti, dia rela menjadi arwah gentayangan demi melindungi anak-anaknya. Selfie bukan hanya seorang ibu. Bagi Sarapanan, dia adalah seorang dewi. Nah, mendengar ucapan abangnya itu, Selfie yang ada di belakangnya kemudian menangis terharu. Tidak lama kemudian, Sakti memberikan kue kepada pamannya. Sakti tersenyum karena anak kecil ini bisa melihat ibunya. Tidak hanya Sakti, adiknya Sarapanan juga bisa melihat kehadiran sang ibu. Tetapi mereka merahasiakannya dari semua orang. Bahkan, Sakti dan juga Sarapanan sering bermain dengan ibunya. Maya pulang dari rumah sakit dan dia berniat masuk ke dalam rumah, tetapi mendadak dia terpental dari tempat itu. Maya bangun, kemudian kembali mencoba masuk ke dalam, tetapi lagi-lagi dia terpental. Orang yang ada di sekitar Maya merasa heran. Mereka menolong Maya dan pembantunya membawa masuk motor itu ke dalam gerbang. Tetapi kali ini pembantunya yang terpental. Sarapanan kemudian sadar jika ada sesuatu yang salah dengan motor itu. Pertama, dia mengambil stetoskop, kemudian melemparnya ke arah gerbang, tetapi tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, Sarapanan mengambil baju seragam dokter yang dikenakan oleh Maya. Dia melempar benda itu dan ternyata bajunya terpental keluar.
Sarapanan kemudian memeriksa dan dia menemukan bercak darah di sana. Ketika ditanya, Maya bilang bahwa dia baru saja kembali dari rumah sakit untuk memberikan perawatan kepada para polisi, kepala desa, dan juga Sami yang terluka di kantor polisi karena diserang oleh hantu bak. Sarapanan kemudian berpikir keras. Dia yakin jika hantu itu kemungkinan menyamar menjadi salah satu dari pasien Maya. Untuk memastikan siapa sebenarnya hantu yang menyamar itu, Sarapanan meminta Maya agar melakukan uji laboratorium terhadap darah yang ada di bajunya. Dari hasil tes lab forensik, Maya mengatakan jika darah itu berisi racun yang menyerupai racun pada katak. Sarapanan kemudian teringat jika hantu bak bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Nah, ketika Maya mencocokkan DNA darah tersebut dengan DNA dari orang-orang yang dia rawat di rumah sakit, ternyata hantu bak itu adalah Sami dan anak buah kepala desa bergerak menuju ke kuburan Selfie. Setibanya di sana, mereka mulai menggali. Sami adalah hantu bak. Dia ingin menggali kuburan Selfie dan membakar mayatnya. Dengan demikian, arwah Selfie tidak akan gentayangan lagi, sehingga Sami bisa membunuh Sakti. Ketika Sami dan anak buah kepala desa menggali kuburan, Sarapanan berusaha mencari Sami tetapi dia tidak menemukannya. Sarapanan bertanya kepada kepala desa di mana Sami berada. Kepala desa seakan-akan tidak mau menjawab. Dia hanya terdiam. Geram dengan sikap kepala desa, Sarapanan kemudian bersikap kasar kepada pria itu. Tindakan Sarapanan membuat anak buah kepala desa marah. Mereka kemudian menyerang Sarapanan. Sarapanan berhasil mengalahkan semua anak buah kepala desa. Salah satu dari mereka terpental dan jatuh di mobil, yang membuat bagasi mobil terbuka. Di saat itulah mendadak mereka melihat mayat Sami. Kepala desa akhirnya sadar jika Sami telah dibunuh oleh hantu bak. Di saat itulah dia menjelaskan kepada Sarapanan apa yang terjadi di rumah sakit. Sami mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan warga desa ketika hari festival. Nah, supaya tidak terjadi pembunuhan lagi, mereka harus membakar mayat Selfie. Dengan demikian roh Selfie tidak akan gentayangan. Hantu bak akan muncul untuk membunuh Sakti, dan di saat itulah Sami akan menangkap hantu bak. Jika hantu bak tertangkap dan bisa kembali dimasukkan ke dalam botol, itu artinya warga desa akan selamat. Tergiur akan cerita Sami, kepala desa kemudian mengirimkan anak buahnya untuk menggali kuburan Selfie. Ternyata Sami sudah tewas ketika dia berada di kantor polisi. Sami memang bisa memukul mundur hantu bak di kantor tersebut, tetapi ketika dia bertarung di bagian luar kantor, di saat itulah hantu bak berhasil mengalahkan Sami dan meletakkan mayatnya di bagasi mobil. Dan setelah itu, hantu bak menyamar menjadi Sami, kemudian menjebak kepala desa. Jenazah Selfie diletakkan di atas kayu bakar. Setelah itu, Sami menggerakkan boneka voodoo yang membuat roh Selfie tersedot dari rumah itu, kemudian terbang melayang menuju ke pemakaman. Kali ini, Selfie berhadapan langsung dengan Sami dan mereka mulai bertarung. Dalam pertarungan itu, Selfie berhasil mengalahkan Sami. Tetapi, hantu itu tidak kehabisan akal. Dia membangkitkan hantu yang lainnya yang ada di dalam kuburan tersebut. Sekarang, Sami menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, dia bisa mengalahkan Selfie. Setelah kalah dalam pertarungan, Selfie mengemis kepada hantu bak. Dia kemudian berkata, "Kau boleh memusnahkanku, tapi tolong ampuni nyawa anak-anakku." Sami tidak punya hati. Dia kemudian membakar Selfie yang membuat arwahnya juga ikut hancur. Setelah itu, dia segera bergegas ke rumah Maya untuk membunuh Sakti. Seketika, Sarapanan muncul di tempat tersebut. Setelah melihat kehancuran arwah Selfie, Sarapanan sadar jika nyawa keponakannya dalam bahaya. Dia segera menyembunyikan Sakti. Sementara itu, hantu bak dalam wujud Sami datang ke rumah Maya. Di sana, ternyata Maya dan teman-temannya berusaha untuk menutup rumah itu dengan menggunakan perabotan. Tetapi, ketika Sami datang, dia bisa memindahkan perabotan itu dengan begitu mudah. Sami kemudian naik ke lantai atas dan mencari Sakti. Tetapi ternyata Sakti tidak ada di sana. Dia terlebih dahulu dipindahkan oleh pamannya ke tempat ritual festival. Sarapanan membawa Sakti masuk ke dalam patung raksasa. Mereka menaiki alat yang menyerupai lift supaya bisa mencapai bagian atas dari patung tersebut. Seketika, Sami muncul dan dia menggunakan jurus Kage Bunshin Naruto untuk memperbanyak dirinya.
Sami memanjat patung itu melewati kayu yang berfungsi sebagai pondasi patung. Dia berusaha untuk menangkap Sakti, tetapi gadis kecil itu selalu dilindungi oleh pamannya. Ternyata Sarapanan sengaja naik ke atas patung raksasa supaya dia bisa membawa hantu bak ke bagian bola mata patung raksasa tersebut. Karena dalam ritual tersebut ada dua patung di sana. Yang satu adalah patung dewa dan yang lain adalah patung iblis. Sarapanan berhasil keluar dari bola mata patung iblis dengan membawa keponakannya Sakti. Mereka kemudian turun ke bawah. Tidak lama kemudian Sami muncul dan menyusul. Dia juga keluar dari bola mata patung iblis itu. Kebetulan saat itu warga desa sedang melakukan ritual terhadap dewa, dan patung dewa ini berhadapan dengan patung iblis yang dinaiki oleh Sarapanan. Para warga kemudian melakukan pemujaan. Hal itu membuat hantu bak tidak bisa bergerak. Dia terjebak di bola mata patung iblis. Warga desa kemudian melanjutkan ritual, yaitu melepaskan trisula yang ada di patung dewa. Kemudian trisula tersebut dilemparkan ke arah patung iblis. Trisula dewa melesat cepat menghunjam ke arah patung iblis, tepat di bagian dadanya, yang membuat patung iblis kemudian meledak, dan ledakan tersebut membuat hantu bak hancur berkeping-keping. Film ditutup dengan adegan di mana Sarapanan berhasil menemukan investor yang bisa membantu merenovasi rumah Istana Maya menjadi sebuah rumah sakit. Maya memang bermimpi menjadikan rumahnya itu sebagai rumah sakit yang bisa melayani warga di sana. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Mesti dan Ganesha yang berhutang dan belum mampu melunasinya. Yang pasti, Maya dan Sarapanan akhirnya menjadi pasangan kekasih, sementara Sakti dan Sarapanan kecil diasuh oleh paman mereka Sarapanan. Dan film pun berakhir.